Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahtas thara wa ila Allahi turja'ul umur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Asar yang dimuliakan Allah. Berhubung ada isu yang kontroversial tentang penyebutan kafir di negara yang berpancasila ini, maka pada kesempatan ini kita coba mengangkat judul pengajian kita mengenal kafir. Siapa sebenarnya kafir? Apa tugas dan kerjanya kafir? Dan bagaimana hubungan kafir itu dengan muslim dan mukminin, muslimin dan mukminin. Awalnya kita harus pahami bahwa inti kafir itu hanya dua, yakni kafir ahlul kitab dan kafir musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam raya ini dan menciptakan umat manusia yang diperuntukkan agar manusia ini beriman kepadanya, menghambakan diri semata-mata kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini inti yang paling mendasar untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama tauhid yang Allah turunkan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya mengajak umat manusia untuk bertuhan kepada Allah. Manakala mereka sudah bertuhan kepada Allah dan mengimani nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, merekalah yang disebut dengan mukminin atau mukminun. Sebaliknya, yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada nabi-nabi Allah, baik ingkar itu menolak bulat-bulat maupun menolak separuh, atau senang-senang dia terima, senang-senang dia tidak terima, seperti perangai kaum Bani Israel, itu juga keluar dari konteks mukminin dan muslimin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kafir itu diartikan adalah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kafir. Dalam ensiklopedia Islam lebih luas lagi definisinya. Selain tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga tidak mau mengaplikasikan hukum-hukum Allah di bawah naungan syariah. Kalau secara lugawi kita ambil definisi ini dan kita maknai kafir, di kalangan umat Islam pun sesaat ada orang yang menjadi kafir. Di kalangan umat Islam pun sewaktu-waktu ada orang yang berprofesi sebagai profesi kafir. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah bedakan antara kafir dengan mukmin. Ayat 6, 7, 8,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu terbagi dua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu dua, kafir ahlul kitab dan kafir musyrik. Siapa kafir ahlul kitab? Orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang apabila Islam datang, Muhammad diangkat menjadi urusan Allah, Al-Quran dijadikan kitab terakhir, yang semua itu sudah dijanjikan dalam Taurat dan juga dalam Zabur, dan mereka tahu kalau suatu saat nanti akan datang agama yang terakhir dengan Rasul terakhir dengan kitab terakhir. Tapi mereka ketika Islam datang, Quran hadir, Muhammad diutuskan, mereka menolaknya hanya karena satu faktor. Faktornya karena Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi karena soluh awaknya, maka hai terima awaknya. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak lagi Yakub. Yakub punya 12 orang anak. Semua anak Yakub itu berketurunan dan semua keturunan itu disebut dengan Bani Israel. Karena Yakub punya nama satu lagi Israel. Sementara Ismail alaihissalam tidak punya keturunan Nabi seperti keturunan Ishak, tapi memiliki keturunan bangsa Quraisy yang dianggap bangsa mulia pada zaman itu. Dari bangsa mulia itulah lahir orang bernama Muhammad yang kemudian Allah jadikan sebagai rasul terakhir untuk agama terakhir, untuk kitab suci terakhir. Karena bukan dari jalur Bani Israel tadi, maka Yahudi Nasrani tidak mau mengikuti agama Islam. Sebahagian kecil yang mengikutinya. Tapi mereka tetap berpegang kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil yang original. Maka Al-Quran menyebut mereka dengan kafir ahlul kitab. Sementara satu golongan lagi dari kaum Bani Israel tidak mau berpegang kepada kitab lama, tidak juga kepada Al-Quran, tidak juga bergabung dalam Islam. Padahal sebelumnya mereka beriman bersama Nabi Yakub, bersama Nabi Ishak, bersama Nabi Yusuf dan sebagainya, mereka beriman. Tapi begitu datang Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bukan dari jalur Bani Israel, mereka tidak beriman dan tidak juga berpegang kepada kitab lama Taurat, Zabur dan Injil. Maknanya mereka keluar dari keimanan. Mereka lah yang disebut dengan kafir musyrik. Kafir musyrik sama sekali tidak ada hubungan lagi dengan Muslim. Tapi kafir ahlul kitab masih ada hubungan karena mereka berpegang kepada kitab asli, bukan kitab yang sudah dirubah suai, yang dimodifikasi, yang asli Taurat, yang asli Zabur, yang asli Injil. Mereka masih mengucapkan nama Allah ketika menyembelih hayawan, maka hayawan sembelihan mereka boleh kita makan. Makanan buatan mereka boleh kita makan. Perempuan-perempuan ahlul kitab halal kita nikahi. Tapi perempuan muslimah tidak halal dinikahi oleh mereka. Apa tujuannya? Supaya mereka mudah kita tarik masuk Islam, beriman kepada Allah. Jadi inti kafir hanya dua, ahlul kitab dan musyrik. Dalam konteks akidah. Tapi dalam konteks ubudiyah, dalam konteks muamalah, dalam konteks kehidupan bernegara, kafir itu baik kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik itu terpecah-pecah. Ada kafir muahid, yaitu orang-orang kafir yang ada perjanjian hidup dengan umat Islam. Umpamanya setahun antara orang-orang kafir di negara muslim itu berdamai, orang kafir tidak mau mengganggu orang Islam dan mengikuti peraturan negara Islam. Setelah setahun itu kalau perlu ditambah kontrak, ditambah lagi, kalau tidak orang kafir itu minggir dari negara Islam.
Ada juga kafir musta'man. Itu kafir yang diberikan keamanan oleh umat Islam, oleh negara Islam, dibujuk mereka agar mereka masuk Islam. Jadi Islam ini sangat santun, sangat muslihat. Tidak pernah ada dalam sejarah dunia Islam umat Islam membantai non-muslim tanpa penyebab. Tidak ada. Tapi cukup banyak umat Islam yang dibantai oleh non-muslim dari dulu sampai hari ini. Kasus Palestina, kasus Uighur di Cina, kasus Rohingya di Myanmar, kasus Tolikara di Irian Jaya, kasus Moro di Filipina. Cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa kekejaman non-muslim terhadap umat Islam. Tapi tidak ada kekerasan umat Islam terhadap non-muslim. Yang ketiga, ada kafir ahlul zimmah atau kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang tunduk patuh kepada negara Islam, kepada ketentuan Islam. Mereka tiap tahun bayar jizyah, bayar pajak kepala sesuai dengan ketentuan negara Islam. Maka mereka hidup di negara Islam aman, tentram, tidak boleh diganggu gugat. Sama haknya dengan penduduk muslim. Tapi ada satu kafir yang bernama kafir harbi atau kafir harbiyah. Itu yang diperintahkan Islam untuk diperangi. Karena kafir harbiyah ini tugasnya menghancurkan Islam, mengobok-obokkan Islam. Mereka usahanya menghadu umat Islam dengan umat Islam. Ketika ada kafir harbiyah seperti ini yang duduk di wilayah umat Islam, di negara berlaku hukum Islam, maka pemerintah Islam berhak memerangi kafir tersebut. Dan itu tidak terjadi di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam. Karena Indonesia bukan negara yang berdasarkan hukum Islam. Karena itulah maka muncul berbagai wacana, termasuklah wacana yang paling akhir 28 Februari 2019 bahwa ada satu keputusan Bahsul Masail dari salah satu organisasi umat Islam yang menetapkan umat Islam Indonesia tidak perlu memanggil kafir kepada non-muslim. Hanya cukup dengan memanggil warga negara saja. Pertanyaan yang muncul, kalau kepada mereka kita panggil warga negara yang non-muslim, siapa kita panggil untuk umat Islam? Apakah bukan warga negara? Atau non-muslim sebagai warga negara, muslim sebagai pemilik negara? Boleh juga. Tapi semua itu tidak punya dasar hukum dan tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Hadirin yang dimuliakan Allah, persoalan ini sesungguhnya sangat politis dan sangat ekonomis. Allah Subhanahu wa taala sudah mengklaim yang bertuhan kepadanya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan keimanan adalah orang mukmin. Yang tidak bertuhan kepadanya, tidak bernabi kepada nabinya, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui 4 kitab, tidak mengakui 10 malaikat, tidak mengakui hari kiamat, maka itu namanya kafir. Zakir Naik, seorang dai kondang asal India, menafsirkan kafir itu adalah orang-orang yang tidak atau bukan beragama Islam. Apa saja agamanya, Hindu kah, Buddha kah, Kristen kah, Zoroaster kah, Konghucu kah, Shinto kah, Yahudi kah, Nasrani kah, semuanya itu kafir untuk zaman ini. Mulai dari turunnya Islam sampai hari ini dan sampai hari nanti, dunia kiamat. Sekarang terserah kepada kita.
Kita mau panggil mereka kafir, silakan. Kita mau panggil mereka non-muslim, silakan. Kita mau panggil mereka umat Kristiani, silakan. Kita mau panggil mereka umat Hindu, silakan. Yang jelas antara sebutan kafir dengan non-muslim itu melekat satu makna identik dan sinonim keduanya. Maka kalau ada orang yang melarang umat Islam memanggil kafir kepada non-muslim, itu umat Islam kebablakan. Dalam bahasa Aceh gekun nyan urang-urang pantingong. Menyemenan tabuh mana menyum bagi orang Aceh. Mamita pegah dia itu keterlaluan, dia itu ndak paham, hana menyum bagi orang Aceh. Bahasa halus dah pegah, orang seperti itu adalah ibarat pemain bola yang menciptakan gol ke gawang sendiri. Ibarat pemain bola yang memasukkan bola ke gawang sendiri. Pertanyaannya, apakah ada orang yang main bola yang tujuannya memenangkan klub supaya dapat piala, dapat hadiah, dapat nama besar? Tapi ketika main bola di tengah lapangan dia berputar balik. Dia pikir kawan-kawannya, dia pikir penjaga gawang mau di-offer kepada teman-temannya. Begitu sampai ke kaki gawangnya, terus dia tembak dalam gawang sendiri. Kalau ada orang seperti itu, ada sesuatu yang tidak beres di sininya pemain bola tersebut. Maka ketika ada orang-orang yang berprinsip seperti itu, yang berpikiran seperti itu, apalagi mempengaruhi umat Islam lain, itu ibarat pemain bola yang memasukkan gol ke gawang sendiri. Dan itu berbahaya untuk Islam, berbahaya untuk umat Islam, dan berbahaya untuk kelanjutan eksistensi agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, semua itu terjadi tidak lepas dari rekayasa orang-orang kafir yang hari ini menguasai alam raya. Dunia berada di tangan kafir. Penentu kebijakan di PBB, 5 negara yang punya hak veto, semuanya kafir. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina, semuanya kafir. Maka dunia tidak pernah adil terhadap Islam dan umat Islam. Umat Islam yang ada sesuatu yang tidak beres di sininya, yang memasukkan gol ke gawang sendiri, diperalat oleh mereka dengan berbagai cara. Karenanya kita harus berhati-hati untuk mensikapi persoalan ini. Jangan gegabah, biar orang yang disebut dengan ulama ngomong jawai, ngomong tidak menentu, kita tidak usah terpengaruh. Karena melekat dengan kepentingan. Ada orang yang mengatakan bahwa Arab Saudi saja ditulis di sana non-muslim area. Jadi Arab Saudi saja tidak menyebutkan orang kafir kepada non-muslim, ditulis non-muslim. Itu persoalan Arab Saudi. Arab Saudi mau sebut non-muslim, urusan dia. Kita mau sebut kafir, urusan kita. Tidak ada hukum di dunia ini yang boleh menahan, menangkap, menghukum orang Islam yang menyebut kafir kepada non-muslim. Hatta hukum internasional tidak ada. Kenapa kalau Arab Saudi menulis non-Islam, area non-Islam, kita ambil rujukan? Tapi ketika Arab Saudi buat kesalahan, kemarin terkenal heboh di media massa, Jamal Khashoggi dimutilasi, ditek-tek, dicang-cang, dipasol dalam 5 buah plastik sehingga jejaknya hilang karena pihak kerajaan yang terlibat di sana. Kita tidak angkat-angkat. Ada medih menyatakan Arab Saudi tulis non-muslim area. Tanya cekot je non-muslim area. Mandi kesalahan Arab Saudi, apakah nak ongkit-ongkit? Jadi kita bukan merujuk kepada Arab Saudi, tapi merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena ada ulama yang baru lepas di kekuasaan dan menyatu dengan petahana mengatakan demikian.
Jawabannya, kita tidak berkiblat ke Arab Saudi, tapi kita kiblat kepada Ka'bah, rumah Allah. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita memberikan pencerahan kepada umat Islam, bukan memberikan pembodohan kepada umat Islam. Hancur Islam selama ini karena ada tokoh-tokoh Islam, ada ulama-ulama Islam yang memberikan proses pembodohan kepada umat Islam, sehingga umat Islam terpecah belah dan menjadi bodoh. Tugas dai adalah memberikan pencerahan kepada umat Islam, sehingga umat Islam terbuka matanya, bertambah pengetahuannya, tidak bisa ditipu oleh pihak lain. Semoga saja menjadi bahan renungan kepada kita. Maaf atas segala kelangkaan. Kepada Allah kita minta ampun, dan kepada semua jamaah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.